Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Hutawa dan dari Market 03 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi pada praktikum salah satu mata kuliah saya, yaitu praktikum mekatronika. Di sini kami melakukan AI Meet PLC Schneider. Jadi pada penugasan ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, berhasil mendeteksi suatu jari, lalu kita bisa mengaktifkan suatu output dengan delay. Dan yang terakhir adalah gabungan. Jadi jari jari dapat mengaktifkan suatu output. Pertama-tama mungkin kita ke Excel Structure terlebih dahulu, lalu kita melakukan konfigurasi yang sini kita pilih inactive, karena nanti kalau kita pilih aktif bahaya juga saat memprogram kita tidak bisa memprogram karena sudah terlock dengan hardware-nya. Lalu pada bagian konfigurasi sini pilih yang TM221CE16R dan tulis IP yang ada pada hardware. Selanjutnya pada programming dilihat dulu teman-teman. Ini memiliki modul. Sini juga ada function block. Lalu di commissioning kita tinggal upload upload ladder gitu kan. Selanjutnya kita akan membuka VS Code sini. Pada ini yang perintah satu dulu yang untuk mendeteksi jari saya ya. Terdapat depth confinger hand landmark yaitu tip IDX 4, 8, 12, 16, 20, yaitu membaca posisi titik-titik ujung jari. 4 itu ibu jari, 8 telunjuk, 12 tengah, 16 manis, dan 20 kelingking. Untuk jempol membandingkan posisi sumbu X antara ujung tip dan ruas sumbunya. Untuk 4 jari lainnya membandingkan sumbu Y antara ujung dan ruas bawah tip. Selanjutnya terhadap forehand landmark. Forehand landmark in result multi-hand finger. Pokoknya ada kata count finger dipanggil untuk setiap tangan yang terdeteksi. Hasilnya jumlah jari terangkat disimpan di finger count, kemudian ditampilkan ke layar menggunakan CV2 put text. Lalu terdapat with empty hands. Empty hands membatasi hanya mendeteksi satu tangan yang terdeteksi. Selanjutnya ada image CP flips, yaitu frame di balik horizontal. Selanjutnya ada cap release CP2, itu menggunakan kamera dan menutup semua jendela OpenCV setelah program selesai. Jadi bisa dilihat dulu di sini. Berhasil 4 jari, 5 jari, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita lanjut ke mengontrol suatu output dengan wave. Yang pertama terdapat kata class toggle box, terus button definite, yaitu membuat toggle on off sebagai kontrol output. Saat tombol diklik, fungsi self toggle dijalankan akan menuju fallback ke fungsi toggle switch di GUI utama. Lalu ada dev toggle. Dev toggle self step not self step, mengubah status tombol on menjadi off atau off menjadi on, mengubah warna tombol merah jika aktif, memanggil toggle callback self yang dihubungkan ke logika utama GUI. Lalu ada kata dev toggle switch self toggle box, itu menentukan indeks tombol. Selanjutnya pada fungsi red single, dev red single self index value, itu yang secara langsung mengontrol output PLC. Untuk videonya seperti ini. Lihat sih. Bisa menampilkan lah. Untuk ini nyala. Oke. Selanjutnya pada mengontrol dengan jari. Ada beberapa juga garis penting. Itu ada fingers I+1, yaitu membaca status jari dari indeks 1 sampai 4, lalu sampai dengan kelingking. Self Modbus Red Single I, yaitu menulis ke PLC. Fungsi ini dipanggil
otomatis setiap 30 detik pada timer. 30 milisecond pada timer. Fungsi confinger, depth confinger, subham landmark gitu. Keren. Nah, mirror event itu menentukan apakah jadi terangkat, menggambarkan daftar ibu, telunjuk, tengah, manis, dinding sebagai satu atau nol. Dan itu ada self mode spread single, itu menyalakan mematikan coil PLC. Jadi telunjuk M200, tengah M201, manis M202, dan keliling M203. Kurang lebih videonya. Ini karena ada beberapa faktor, kalau dia agak terlambat, mungkin ada deteksi jari yang lain kebaca, jadi agak sedikit kurang simpel penanganannya gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.